Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kita bicara masalah tentang orang yang baik justru malah dianiaya nih. Sebenarnya kan dia udah baik meminjamkan gitu ya kan. Kepada orang yang melas tadi ini ngutangnya bayarnya males gitu ya kan. Nah terus bagaimana caranya kita sebenarnya sekarang nih menghadapi orang-orang seperti ini dalam Islam nih. Supaya kita nih yang berhutang ini ketika ditagih nih nggak selalu menghindar gitu loh. Ya mohon izin Ustadz Maulana yang terhormat silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tayangan Islam itu indah mengangkat tema ini karena ini harus diberikan peringatan ya buat semuanya bagaimana kita bermuamalah yang baik. Sebenarnya abluminallah kita terjalin di bulan suci Ramadan, bahkan lebih hebatnya lagi abluminan nas juga dijaga, diperbaiki. Terima kasih karena tidak akan mungkin bisa terjalin abluminallahnya kalau abluminan nas tidak bagus. Maka diperbolehkan berutang jikalau dalam keadaan terpaksa. Sekali lagi, terpaksa. Ingat gini. Berutang untuk modal itu yang bagus karena ada hasilnya kan. Nah, sehingga ada namanya mudharabah bagi hasil. Tapi kalau berutang untuk mewah-mewah, mana ada hasilnya itu. Yang hasilnya mungkin pujian doang. Nah, pujian kan tidak bernilai. Nah, mohon maaf, alat yang digunakan. Jadi jikalau berutang hendaknya diiringi dengan niat yang tadi yang dikatakan Ustaz Sam. Ada niat untuk membayarnya. Disinilah Allah bantu 3 manusia. Siapa yang Allah bantu? Yang pertama orang yang mengurus agama Allah. Siapa yang mengurus agama Allah? Akan aku urus dunianya. Siapa yang mau ada niat mau menikah Ustaz Sam? Itu Allah bantu kasih jalan keluar. Dikayakan dia. Maka utang piutang dalam Islam diatur bahwa adanya transaksi yang harus ditulis dan ada saksi. Kenapa? Supaya mengingatkan dia. Saksi itu mengingatkan. Dan ada catatan supaya ada jatuh temponya. Supaya ada, mohon maaf, ini dibentuk kemudahan. Sekali lagi kemudahan. Sebab pemberi pinjaman didasari membantu pinjaman mohon maaf, dalam finansial. Dan ingat, berilah pinjaman kelebihan dari harta kita. Sekali lagi, berilah pinjaman kelebihan dari harta kita. Jangan kau kasih pinjaman kalau uang pokok kita. Kalau kelebihan dari harta kita, kita kasih pinjaman, dia nggak bayar, no problem. Waduh, masa sih nggak problem Ustadz? Problem juga itu. Iya, maksudnya nggak mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Gitu itu ya. maksudnya. Iya, iya. Kalau masalah problem tetap problem Ustadz, nggak bisa nggak mau problem itu. Iya maksudnya iya, tidak mengganggu. Betul. Kalau uang makannya anaknya, uang sekolahnya anaknya dipakaikan kasih utang pinjam orang, itu repot. Benar. Jadi kelebihan maaf, tidak apa-apa kita jelasin maaf. Belum ada sekarang. Jadi belum bisa bantu. Itu aja daripada harus apa yang kita miliki kita kasih. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai terbalik nih pas kira orang mau minjem datang ke rumah. Pak bisa minjem uang? Maaf saya juga butuh pinjaman sekarang katanya gitu ya. Lagi repot nih katanya nih. Udah mau mendekati lebaran. Seandainya Islam itu tidak dapat posting ini. Saya ketawa terbahak-bahak. Apa ada itu? Video beli. Saya insya Allah akan bantu. Silakan kirim namanya, alamatnya, nanti saya akan bantu. Nanti saya akan bantu cepat Bantu semuanya. apa? Bantu doa. Astagfirullahaladzim. Ini kita lanjut lagi nih. Ya tadi kalau kita mendengarkan guru kita Ustadz Maulana menjelaskan bicara masalah tentang Allah ini membantu orang yang berhutang tapi ada niatan untuk melunasinya ya. Walaupun ada jatuh tempo namanya nih kadang-kadang kalau kita bicara masalah hutang ini kan memang nggak bisa seenaknya. Pasti akan ada batasannya atau jatuh tempo. Nah ini Allah akan bantu nggak nih sesuai dengan sebelum jatuh temponya atau bagaimana nih Ustadz Syam nih, mohon izin penjelasannya nih. Tadi sudah disebutkan guru kita Ustadz Maulana bahwa yang dibantu itu yang ada niatnya gitu. Yang ada niatnya. Yang ada niatnya. Ya? Niatnya itu bukan kayak saya mau bayar ini, saya mau bayar ini. Niat itu ya lihat kesungguhan niat dengan cara ketika berhutang, bro bisa pinjam duit nggak? Gue bayarnya pas ini karena gue gajiannya tanggal segini. Nah itu niat tuh. Yeah. Ada memang yang pegangan dia untuk membayarnya. Nah itu jatuh tempo ya, nah, temponya di tempo. situ. Kata dia temponya sampai di sini karena gue punya duitnya tanggal segini. Itu berarti ada niatnya. Kalaupun nanti misalnya ada halangan, ya itu di luar daripada kemampuan. Mungkin ada pembicaraan lagi kepada orang yang memberikan hutang tadi. Jangan bilangnya ada niat, tapi memang niat karena niat ada niat di balik niat, yo. Ada niat di balik niat. Mungkin niatnya mengatakan bahwasanya saya mau bayar tapi ya udahlah beli ini dulu dah, ada yang lebih penting daripada ini. Beli ini dulu deh, ada yang lebih penting daripada ini, ada yang lebih penting. Menunda-nunda pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya.
tentunya. Karena Allah itu selalu bersama prasangka hambanya ya. Allah selalu bersama prasangka hambanya. Kalau mengatakan, ya Allah gimana saya mau bayar cicilan, lagi Betul. corona ini, lagi virus ini, kerja enggak, cicilan banyak. Itu berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong kita. Walaupun keyakinan ini cuma dibangun dengan dasar keimanan. Allah tuh memberikan kita puasa di bulan Ramadan untuk melatih keimanan kita, melatih ketakwaan kita, melatih yang namanya prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mau bercapek-capek puasa, bercapek-capek lapar dan haus, nggak ada yang lihat ini kok? Emang ada yang pernah lihat bentuknya pahala? Enggak ada. Emang ada yang pernah lihat bentuknya dosa? Tidak ada. Emang ada yang pernah lihat bentuknya yang namanya surga dan neraka? Tentu saja tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi mereka mau berlapar-lapar, berhaus-haus. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya balasan daripada Allah. Ini yang Allah latih di bulan Ramadan. Berlatih untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya cicilan, saya punya hutang, tapi saya yakin kalau saya berniat untuk membayarkannya, saya yakin Engkau pasti menolong saya, ya. Jadi fi'auni abdi, tergantung daripada prasangka hambanya kepada Allah, begitulah Allah akan menolong hambanya. Iya, Jadi Masya walaupun Allah. walaupun jatuh tempo. Iya, walaupun Iya. jatuh tempo, Tapi insya Allah Allah, tahu Allah ini kasih orang- jalannya aja gitu ya. Ini orang sudah berusaha, ini orang Betul. sudah berikhtiar. Ya. Zaman sekarang ini banyak banget pedagang-pedagang dadakan, ini Masya Allah luar biasa, saya salut sih ya. Banyak yang berjualan yang semulanya mungkin tidak ada yang suami istri ini nggak pernah istrinya jualan, sekarang istrinya jualan untuk membantu perekonomian suami di masa sulit seperti ini. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nah sekarang coba kita lanjut lagi nih bicara masalah hutang piutang ya, bicara masalah tentang